Ini ada satu tulisan mengenai klip apa? Ada kleptomania, kleptokrasi politik. Ya, Nah, ini kan sudah mengenjala kemana-mana kan? ya, Tadinya kan antara permainan antara pengusaha dengan pejabat, ya, atau calon kepala daerah atau calon presiden. ya, Tetapi kan ini sudah merata di tengah-tengah rakyat kita ya. di semua pos jabatan. Iya. Itu yang saya katakan 99% pejabat publik khususnya yang elected officials itu korup. Karena apa? Karena sistem. Ya, artinya ketika kemarin kepala desa dipanggili oleh Polda Jawa Tengah misalnya di 3 kabupaten, diminta untuk membawa laporan alokasi dana desa, itu sudah gemetar semua. Gemetar itu tentu karena pasti ada salahnya, gitu. Bukan karena kosong-kosong saja kan. Nah, bayangkan kalau mereka saja sudah gemetar, 72.000 kepala desa itu. Dan hari ini saya kira Sukamiskin banyak juga dihuni oleh kepala-kepala desa yang kena persoalan karena alokasi dana desa yang berapa persen itu ya? Kurang lebih 1,5 miliar per tahun itu. Jadi bisa dibayangkan kenapa? Karena memang ketika mereka naik menjadi kepala desa, justru money politik itu kan dari grassroots sebenarnya munculnya. Justru dari tradisi kepala desa yang setiap maju bisa bermiliar-miliar ini. Bayangkan Bang, di salah satu desa di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Jogja, maju menjadi kepala desa itu bisa habis 8 miliar. Sama dengan caleg anggota DPR. Luar biasa ya. Itu yang terjadi. Billboardnya nggak kalah gede. Dan itu sudah pasti dia harus berpikir bagaimana mengembalikan. Yang itu sudah pasti tidak akan cukup dari tanah bengkok yang hasil panennya sudah bisa kita prediksikan cuma hitungannya puluhan ratusan juta. Sehingga memang ini masalah mendasar bangsa ini ke depan soal pembiayaan politik. Dan saya sudah beberapa kali menyerukan kepada teman-teman media, tolong dong angkat ini. Kalau mau membereskan bangsa ini, salah satu yang pertama dari sini. Karena akhirnya uang-uang yang selama ini tidak jelas asal juntrungannya itu ya dipakai untuk pembiayaan politik ini yang begitu tinggi. Contoh misalnya juga yang paling hari ini akan kita hadapi, menjadi calon presiden dan wakil presiden, 831.000 TPS. Orang itu disebut relawan tidak berarti tidak digaji sama sekali. Ada honornya, tapi tidak maksimal. Katakanlah misalnya untuk menjadi saksi hari ini 200.000 dibutuhkan. Maka pasangan capres dan cawapres harus merogoh kocek 162 miliar. Hanya untuk saksi saja. Belum untuk atribut APK. Atribut APK, bayar sana, bayar sini, saya kira lebih lah. Makanya kan memerlukan biaya di atas 5 triliun satu capres ya. Saya kira itu sebagian angka yang cukup rasional gitu ya, antara 1 sampai 5 triliun untuk maju capres cawapres. Ya kalau satu underdog lah udah pasti. Ya, kira-kira begitu. Agak susah itu kalau 1 triliun jadi presiden ya. Ya, agak susah itu tidak berarti tidak bisa juga bisa. Begitu kalau kemudian ada energi publik yang katakanlah misalnya kebencian terhadap rezim sedemikian rupa begitu ya, sehingga memunculkan pemimpin alternatif. Begitu. Tapi apa sudah sampai ke situ pikiran rakyat kita? Mengingat tadi kan bagaimana desa ini sudah rusak dengan sistem yang kita bangun ya, sehingga ya mereka ini kan tidak salah, tapi kan mereka memang digiring atau memang dikondisikan untuk menerima ya kan apa yang dihadiahkan oleh apakah calon ya, itu kan nanti mewakili, pasti kan desa ini kan ada orang-orang yang mewakili kepentingan pusat kan gitu. Iya, artinya proses manipolitikisasi yang terjadi di dalam pilkades itu kemudian terlembaga dengan angka yang lebih besar, dengan jumlah yang lebih masif, baik angka maupun pelakunya itu pada pileg. Dan inilah yang kita hadapi semakin kemari. Alhamdulillah
saya masih sempat mengalami pemilu yang tanpa money politik terpilih begitu Bang. Tetapi belakangan semakin kemari saya mendapat konfirmasi dari caleg-caleg kami dari P3 bahwa yang menghancurkan kita semua politik uang Gus. Karena setiap kita meminta dukungan, imbal baliknya apa? Gitu. Itu udah pasti ya. Dan masyarakat sudah tidak bisa lagi diajak bicara visi dan misi. Yang mereka tanya hanya gizi. Jadi ini yang selalu banyak saya dengar keluhannya. Bahkan tadi ketika saya rapat di TPN dan mendengarkan salah satu organ relawan menyampaikan laporan dari Lampung. Jadi ini menyedihkan karena demokrasi kita yang 5 tahun ini seharusnya memilih pemimpin berbasis kualitas, sekarang itu ukurannya isi tas, gitu. Jadi ini problem. Harusnya kan kita berbicara kapasitas, kita berbicara popularitas, kita berbicara kualitas, elektabilitas dan elektabilitas. Tapi ternyata ada tas yang kelima, yaitu isi tas tadi. Isi tas. Dan itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Ini sangat menyedihkan dan saya juga sedih hari ini dipakai gaya berkampanye salah satu paslon yang membagi susu, membawa makanan dalam jumlah yang sangat masif ribuan, serentak seluruh Indonesia. Lah kalau kemudian memang menjadi capres dan cawapres itu harus bawa program makanan tambahan, ya lebih baik pabrikan-pabrikan makanan minuman aja yang jadi capres dan cawapres, owner aja yang maju kan, owner Indofood gitu, owner Unilever gitu aja yang maju sekalian.